saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan client center. Nah, yang pertama, kita akan lebih lanjut lagi mengetahui pendekatan client center ini. Nah, pengertian client center. Pendekatan client center ini yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yang mana lebih dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Nah, pandangan pendekatan client center ini tentang manusia, yakni memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya itu baik. Roger pun di sini berasumsi bahwa manusia itu pada dasarnya dipercaya memiliki potensi untuk memahami dirinya sendiri dan mengatasi masalahnya tanpa bantuan langsung dari konselor, serta manusia memiliki potensi yang mana untuk berkembang. Pendekatan ini juga memandang bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan daripada menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dalam kehidupan. Nah, yang mana yang lebih sesuai. Hal ini disebabkan karena manusia ini memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengontrol tingkah lakunya. Nah, adapun konsep dasar nih, pendekatan client center yang dikemukakan oleh Roger, yang mana terdiri dari 3 aspek. Yaitu, yang pertama ada individu itu sendiri. Nah, individu itu sendiri mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu. Di sini dapat berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan pertemanan. Lalu yang ketiga ada interaksi antara individu dengan fenomena akan membentuk diri pribadinya. Maka kesadaran tentang diri di sini akan membantu seseorang atau diri kita untuk membedakan dirinya dari orang lain. Untuk menemukan diri yang sehat, maka individu memerlukan suatu penghargaan, kehangatan, perhatian, dan penerimaan yang tanpa syarat. Oke, ada selanjutnya ada teknik konseling dalam client center. Yang sini ada 7. Yang pertama ada penerimaan, rasa hormat, mengerti, memahami, menenteramkan hati, dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan. Nah, inilah teknik konseling dalam client center. Lalu ada tujuan konseling dengan teknik client center. Dalam konseling ini menggunakan teknik client center bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan konsep dirinya yang lebih positif melalui komunikasi konseling. Tujuan utama pendekatan ini adalah mencapai kemandirian dan integrasi dirinya. Dalam pandangan Roger pun, tujuan konseling ini bukan hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah, tetapi membantu konseli dalam proses pertumbuhannya, sehingga konseli dapat mengatasi masalah yang dialami sekarang dengan lebih baik. Dan konseli juga dapat mengatasi masalahnya sendiri di masa yang akan datang nantinya. Nah, tujuan dasar pendekatan client center ini menurut Roger dapat dilihat dari individu yang dapat mengaktualisasikan dirinya, yang dapat terlihat dari karakteristiknya,
Yang pertama ada di sini, memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Jadi di sini kita bisa, jadi di sini maksudnya konseling dia terbuka terhadap suatu permasalahan, suatu pengalaman yang ia alami. Dan yang kedua ada kepercayaan pada diri sendiri. Nah, konseling ini memiliki suatu kepercayaan kepada konselor ketika melakukan konseling supaya konseling ini mau mengutarakan permasalahannya. Jadi konselornya ini mempercayakan konseling bahwa di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan atau kode etiknya, asas kerahasiaan. Jadi konselingnya ini percaya kepada si konseling. Jadi dia mempercayakan diri untuk dapat menyampaikan atau mengutarakan suatu permasalahan yang dialami. Lalu yang ketiga ada mencari pada diri sendiri tentang jawaban atas masalah-masalah asistensi diri. Nah, konseling ini dia mencari sendiri solusi yang akan ia lakukan nantinya. Jadi si konselornya ini hanya membantu memberikan arahan pada konseling. Jadi si konselingnya ini ia sendiri yang memikirkan bagaimana cara ia untuk bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang keempat ada keinginan yang berkelanjutan untuk berkembang. Nah, si konselingnya ini ada keinginan untuk berkembang atau mau lebih menghilangkan suatu permasalahan yang ia alami saat ini. Jadi dia berusaha terus untuk berkembang gitu. Adapun proses konseling selesai. Yang pertama sini, kalian datang sendiri kepada konselor untuk mendapatkan bantuan. Lalu penentuan situasi dan kondisi yang cocok untuk suasana pemberian bantuan antara konselor dan klien. Jadi di sini konselornya mempersiapkan situasi dan kondisi apa nih untuk memberikan bantuan kepada si klien ini. Konselor menerima, mendengar, mengenal, dan perjelas perasaan negatif yang ada pada diri klien. Yang keempat, ada konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan perasaan atau masalahnya. Jadi, di dalam proses konseling ini, konselor memberikan suatu kebebasan kepada konseling. Karena di sini yang aktif adalah si konselingnya. Jadi, konselor ini memberikan kebebasan kepada konselingnya. Lalu yang kelima ada apabila perasaan negatif tersebut telah dinyatakan dirinya secara berangsur-angsur akan timbul perasaan positif. Nah, ketika si konselingnya ini sudah menyatakan semua suatu permasalahannya, jadi lama-kelamaan akan muncul perasaan yang positif pada si konseling karena dia sudah menyatakan semua permasalahan yang negatif atau perasaan yang negatifnya. Yang keenam ada konselor menerima, mengenal, dan memperjelas perasaan positif klien. Yang ketujuh ada pada diri klien tumbuh pemahaman tentang diri sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, si konselingnya ini maksudnya dia memahami suatu kesalahan, suatu permasalahan yang dia alami, kenapa dia bisa mempunyai suatu permasalahan tersebut. Jadi dalam proses konseling ini, si konseling dia bisa tahu ternyata suatu permasalahannya itu seperti itu. Nah, jadi si konselingnya ini
mengetahui apa yang diperbuat, dia memiliki suatu komitmen untuk berubah atau merubah suatu sikapnya atau suatu kegiatannya gitu. Nah, dikatakan tadi timbul inisiatif pada diri klien untuk melakukan perbuatan yang positif. Jadi dia muncul suatu perbuatan yang ingin ia kembangkan, yang ia ingin rubah dalam hidupnya. Nah, adanya perkembangan lebih lanjut di dalam diri klien tentang pemahaman terhadap diri sendiri. Nah, dikatakan tadi, si konselingnya ini dia mau berkembang, mau berusaha untuk menghilangkan atau menghilangkan suatu perbuatan negatifnya menjadi perbuatan yang positif. Lalu yang 10 ada perkembangan tindakan yang positif dan integratif pada diri klien. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan client center. Pertama-tama kita ketahui dulu, pendekatan client center ini merupakan cara yang dominan yang digunakan dalam pendidikan konselor. Karena ada beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama ini adalah terapi client center ini memiliki sifat keamanan. Yang kedua ada terapi client center menitik beratkan mendengar aktif, memberikan respek kepada klien, memperhitungkan kerangka acuan internal klien, dan menjalin kebersamaan dengan klien, yang merupakan kebalikan dari menghadapi klien dengan penafsiran-penafsiran. Yang ketiga, ada para terapis client center ini secara khasnya merefleksikan isi dan perasaan-perasaan, menjelaskan pesan-pesan, membantu para klien untuk memeriksa sumber-sumbernya sendiri, dan mendorong klien untuk menemukan cara-cara pemecahannya sendiri. Nah, ini beberapa alasan yang sangat dominan dalam pendekatan client center dalam pendidikan konselor. Adapun kelebihan client center, yang pertama di sini memberikan landasan humanistik bagi usaha untuk memahami dunia subjektif klien, memberikan peluang yang jarang kepada klien untuk inisialnya didengar dan mendengar. Yang kedua, mereka bisa menjadi diri sendiri sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. Yang ketiga, mereka akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru. Yang keempat, mereka dapat diharapkan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan mereka lah memasang langkah-langkah dalam konseling. Yang kelima, mereka yang menetapkan bidang-bidang apa yang mereka ingin mengeksplorasinya di atas tetap pada landasan tujuan bagi perubahan. Yang keenam, pendekatan client center ini menyajikan kepada klien umpan balik langsung dan khas dari apa yang baru dikomunikasikannya. Ketujuh, terapis bertindak sebagai cermin, merefleksikan perasaan-perasaan kliennya yang lebih dalam. Nah, ini adalah kelebihan dari pendekatan client center. Selanjutnya, kelemahan client center. Yang pertama ini ada sejumlah pemeraktek menyalah-tafsirkan atau menyederhanakan sifat-sifat sentral dari posisi client center. Yang kedua, ada tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi client center karena banyaknya konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Yang ketiga, membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka pada refleksi dan mendengar secara empatis. Yang keempat, adanya jalan yang menyebabkan sejumlah pemeraktek menjadi terlalu terpusat kepada klien, sehingga mereka sendiri kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik. Nah, adapun fungsi dan peran guru BK. Peran guru BK dalam pendidikan ini terletak pada cara keberadaan seorang guru dan sikap-sikapnya, tetapi bukan penggunaan tekniknya. Nah, guru BK di sini menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk mengubah peserta didik. Adapun fungsi guru bimbingan konseling di sini untuk membangun suatu iklim terapeutik atau membangun suatu hubungan terapeutik
yang menunjang pertumbuhan peserta didiknya. Guru BK memberikan pengalaman-pengalaman dalam proses konseling. Dalam proses terapi itu untuk membangun kepercayaan diri dan peserta didik mampu membuat keputusannya sendiri. Nah, ada 3 atau sikap guru BK yang membentuk bagian dengan hubungan yang terapeutik. Yang pertama di sini ada keselarasan dan atau kesejatian. Artinya di sini adalah guru BK ini mampu membaca situasi atau suasana pemikiran peserta didiknya saat sedang menjelaskan permasalahannya. Sehingga pandangan tentang masalah yang dihadapi bisa selaras atau bisa selaras setelah mendengarkan penjelasan masalahnya. Sebagaimana hakikat seorang konselor itu, guru BK sejatinya memiliki sikap empati yang tinggi terhadap peserta didik. Lalu yang kedua ada perhatian positif tak bersyarat. Hal ini berkaitan erat dengan rasa empati seorang guru BK dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Selalu berpikiran positif terhadap diri peserta didik karena hakikat dalam layanan konseling seorang klien ini tidak bermasalah. Maka dari itu, guru BK harus selalu melihat sisi positif dari diri peserta didik dalam permasalahan yang dialaminya. Lalu yang ketiga ada pengertian empatik yang akurat. Artinya guru BK di sini saat bersifat empati harus tepat pada momen atau pada situasi saat peserta didik membutuhkan rasa empati dari guru BK. Sekian dari presentasi saya mengenai materi pendekatan Plan Center ini.